Halo, balik lagi sama saya. Nah, sebelumnya tadi kita udah ngomongin terkait dengan master budgeting. Apa itu master budgeting? Kenapa penting? Dan kita akan berbicara lagi mengenai salah satu komponen atau aspek yang ada di master budgeting, yaitu adalah operating budgeting. Nah, operating budget ini akan berkaitan dengan semua kegiatan operasional di perusahaan tersebut. Kita akan melihat kira-kira budget yang ada apa saja sih yang diperhitungkan dari segi operasionalnya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kayak gini, apa saja sih di bagian operasionalnya itu nanti kan akan ada beberapa. Di sini operating dan budgeting ini kita akan ada 5 hal yang akan dibahas. Ada sales dan receivable atau bisa dikatakan penjualan dan piutang. Ada harga pokok penjualan juga akan kita bahas. Ada inventory, ada operating outflow atau nanti bagaimana pengeluaran dari segi operasional, dan yang terakhir ada income statement atau laba rugi. Nah, ini akan kita bahas satu-satu mengenai apa saja. Yang pertama, kita akan bahas dari segi sales dan receivable, yaitu adalah dari segi penjualan dan piutang. Apa sih ini? Nah, pada anggaran ini kita akan menggambarkan mengenai berapa sih pendapatan dari atau revenue dari perusahaan, baik itu penjualan secara tunai maupun secara kredit. Kita akan melihat kira-kira selama 1 tahun atau setengah tahun nih, jadi tergantung dari periode yang ditentukan, berapa pendapatan dari perusahaan. Kenapa piutang masuk ke sini? Karena piutang merupakan pendapatan yang oleh perusahaan yang dana kita ada di tempat lain. Jadi itu adalah penjualan dari produk kita yang dijual secara kredit. Makanya sales sama penjualan sama piutang itu menjadi satu anggaran karena itu adalah keuntungan atau revenue kita, pendapatan kita di sini. Nah, ketika kita berbicara sales and receivable, ada beberapa akun nih. Yang pertama, dari segi penjualan. Nah, pada akun penjualan ini nanti kita akan melihat berapa sih jumlah per unitnya. Biasanya untuk penjualan per unit ini adalah kita melihat dari estimasi yang kita lakukan terhadap kira-kira dari basicnya adalah penjualan dari tahun sebelumnya. Kita akan melihat, pergerakan tahun sebelumnya gimana nih? Ya udah kita estimasi untuk tahun berikutnya. Lalu ada dari harga tiap unit. Nah, harga tiap unit ini biasanya dasarnya adalah kita tentukan dulu harga pokok penjualannya berapa, lalu kita kalikan dengan berapa profit yang kita inginkan. Baru nanti tinggal dikalikan penjualan dikalikan dengan harga tiap unit akan menjadi total penjualan. Nah, selanjutnya juga akan ada masuk di komposisi penjualan. Apa sih komposisi penjualan? Komposisi penjualan ini akan terkait dengan berapa kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait bentuk penjualannya. Penjualan kan itu ada 2, ada tunai, ada kredit. Nah, pasti kan ada komposisinya masing-masing. Tiap perusahaan memiliki komposisinya masing-masing. Tinggal dituliskan berapa sih pendapatan dari penjualan tunai, berapa pendapatan dari penjualan kredit. Nah, kenapa kita harus ada komposisinya ini? Nanti kaitannya dengan jumlah piutang yang akan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, komposisi penjualan dengan penjualan itu kondisinya harus seimbang, harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang miss antara salah satunya, gitu. Lalu selanjutnya kita ada anggaran penagihan piutang. Nah, anggaran penagihan piutang ini kaitannya adalah kira-kira dalam satu periode itu kita berapa sih dana yang kita dapatkan dari sisi piutangnya. Kan mungkin ada piutang dari periode sebelumnya, terus ada piutang dari saat ini, kira-kira berapa sih? Nah, itu nanti kita akan lihat yang tertagih, piutang yang tertagih. Jadi yang sudah kita dapatkan, belum piutang yang masih di luar sana. Dan yang terakhir adalah anggaran piutang. Di sana ada piutang awal dan piutang periode berjalan. Jadi biasanya kan sudah ada piutang nih sebelumnya dari yang istilahnya bisa dikatakan periode sebelumnya. Nah, dari sini ditambahkan saja piutang sebelumnya sama saat ini kita punya piutang berapa. Baru itu menjadi piutang tertagih kita. Nah, piutang tertagih ini kan dalam artian kita masih punya dana di tempat lain atau orang lain masih punya utang kepada kita. Oke, sampai di sini untuk anggaran penjualan dan piutang. Kita akan masuk ke anggaran selanjutnya. Terima kasih.